Film dimulai berlatar di Provinsi Punjab, Pakistan. Dan kita pun diperlihatkan dengan berita penyerangan oleh kelompok teroris di Filipina. Dan buat pelaku utamanya, dia adalah Aamir Barkawi, penjual senjata terkenal. Dan pakar keamanan internasional mengatakan bahwa keluarga Barkawi sekarang lagi memprovokasi kekerasan di ibu kota terpencil dengan tujuan mampu menguasai perdagangan senjata global. Kemudian kita pun diperlihatkan ketua teror paling dicari dunia, yaitu Aamir Barkawi, serta anaknya sekaligus tangan kanan dia yang bernama Kamran. Dan di sini mereka pun lagi menghadiri acara pernikahan anak perempuan si Barkawi. Di tengah pesta, ada satu pelayan yang udah membelot dari si Barkawi dan langsung laporin ke seseorang kalau Barkawi ada di tempat. Sedangkan di atas, ternyata ada sebuah drone yang udah mantau pesta itu dan langsung dari kejadian tadi, kita pindah ke 2 tahun kemudian. Oh ya, kalau kalian ada yang belum nonton season pertamanya, kalian bisa langsung cek aja di playlist ya, atau di atas ini, oke? Kita langsung diperlihatkan dengan si presiden sama si Mike yang lagi jogging bareng biar kondisi mereka ini selalu fit, semisal terjadi lagi kejadian pas di Gedung Putih. Beres jogging, Mike ini balik ke rumah buat nemuin sang istri, yang ternyata sekarang Mike ini bentar lagi bakal jadi bapak punya seorang anak. Kemudian karena kerjaan dia ini sangat berbahaya melibatkan nyawa, alhasil Mike ini berencana buat ngundurin diri jadi pas pampres demi sang anak yang bentar lagi lahir. Sedangkan di tempat si presiden, dia ini tiba-tiba kedapatan telepon yang penting yang ngebuatnya ini shock dan gak nyangka. Dan di berita TV, di sana lagi ngabari tentang kematian Perdana Menteri James Wilson yang meninggal dalam tidur di kediamannya, yang mana kematiannya dipercayai mengalami serangan jantung. Dari Amerika, kita pindah ke London, Inggris. Di kantor kabinet, para pemimpin keamanan negara lagi pada ngebahas tentang pemakaman Perdana Menteri yang bakal diadain hari Kamis. Dan bakal dihadiri pemimpin dunia kecuali Rusia. Karena itulah mereka pun langsung ngediskusiin langkah buat pengamanan para tamu petinggi negara yang bakal datang. Kemudian kita balik lagi ke Gedung Putih. Mike sama si Lainey ini datang ke ruangan si presiden buat ngebahas perjalanan mereka ke pemakaman di London, serta membahas semua persiapan pengamanan buat si presiden nanti jikalau terjadi penyerangan. Karena para teroris pasti gak diem aja ngeliat jackpot para pemimpin negara ada di satu tempat yang sama. Pas di luar, Mike yang ketemu sama si Alan yang ternyata dia ini sekarang udah diangkat jadi wakil presiden. Dari ketemu presiden, Mike ini balik ke rumah dulu buat pamitan sama istri dan anak yang masih dalam kandungan. Malamnya, presiden Mike sama si Lainey ini mulai berangkat ke London. Sedangkan di markas kepolisian metropolitan, mereka semua ini lagi pada sibuk mantau ngamanin para tamu penting negara yang bakal datang. Kemudian di bandara Stansted, presiden ini udah mendarat dan gak lama dari itu, Mike ini kedatangan agen dari MI5 yang bernama John buat nanyain kenapa si Mike ini datang lebih awal. Dan Mike pun ngasih tahu
kalau itu buat keamanan. Dan di jam 3 sore, di katedral, kita pun diperlihatkan dengan para aparat keamanan yang terus-terusan ngejaga ketat daerah di sana buat menjaga para petinggi negara. Kemudian, kita pun diperlihatkan tempat-tempat para petinggi negara berada. Mulai dari kanselir Jerman yang lagi di istana Buckingham, Perdana Menteri Jepang lagi di jembatan kena macet panjang, Menteri Luar Negeri Kanada lagi dalam perjalanan, Presiden Prancis lagi nyantai di sungai nunggu mobilnya siap, dan Perdana Menteri Italia lagi menikmati keindahan London di Westminster Abbey. Sedangkan buat Presiden Amerika, mereka yang baru sampai, Mike ini langsung memantau situasi. Dan di tempat kerumunan warga, ada salah satu polisi yang mencurigakan. Begitu juga sama polisi yang bertugas meriksa mobil. Dia yang ngelihat ada bom, malah didiemin gitu aja. Yang alhasil, yang mana ternyata banyak para teroris yang udah nyamar masuk jadi polisi. Dan sekarang keributan pun terjadi. Sedangkan di tempat si Mike, dia ini lagi panik minta bantuan buat ngejemput Pak Presiden dari kekacauan. Karena penyerangan tadi, sekarang kota London pun udah kacau hancur, serta para petinggi negara pun harus jadi korban. Kita balik lagi ke tempat si Mike. Mereka yang lagi coba buat kabur, tiba-tiba musuh pun mulai ngejar, yang ngebuat sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Akhirnya mereka ini sampai di tempat heli yang udah mereka siapin dan langsung bergas buat kabur dari London yang udah chaos. Dengan kejadian penyerangan di London, dunia pun sekarang jadi heboh dengan 5 pemimpin dunia yang dinyatakan meninggal dan juga ratusan warga jadi korban. Dari London, kita pindah ke Yaman. Di sana kita diperlihatkan ada si Bakrawi yang ternyata dia adalah dalang dari penyerangan di London. Karena Presiden Nasser masih hidup, Bakrawi ini nyuruh bawahannya buat pakai rencana B. Sedangkan di tempat istrinya si Mike, dia ini sekarang lagi panik melihat berita penyerangan di London. Begitu juga di Gedung Putih, mereka ini lagi ngebahas penyerangan di kota London yang parahnya semua jaringan telekomunikasi mati. Karena itulah Alan ini nyuruh buat hubungin pasukan reaksi cepat terdekat di Sicily. Sedangkan di tempat si presiden, mereka yang udah mengudara tiba-tiba kedatangan misil dari bawah yang ngebuat kepanikan pun terjadi. Dan sekarang sisalah tinggal helikopter mereka dan udah dikunci sama misil yang ngebuat Mike pun ngasih tahu presiden buat bersiap-siap.
Ya, helikopter mereka pun meledak, yang ngebuat semuanya pun panik. Tapi ternyata Mike sama si presiden ini masih berhasil selamat, masih hidup. Tapi buat si Lenny, sayangnya dia ini gak terselamatkan. Kemudian mereka pun langsung bergegas buat kabur sebelum musuh datang nemuin mereka. Sedangkan di Gedung Putih, mereka ini tiba-tiba dapat panggilan dari si Barkawi, yang intinya Barkawi ini pengen balas dendam ke pihak barat yang ngirim drone pas di scene awal di Pakistan. Habis panggilan itu, Alan ini langsung nyuruh bawahannya buat cari koneksi si Barkawi yang menjual senjata melalui perusahaan palsu di London. Kemudian kita balik lagi ke London. Kita pun diperlihatkan ada satu polisi yang lagi patroli sendiri yang tiba-tiba Mike pun langsung menghantam polisi itu dan langsung ngambil semua peralatannya. Kemudian, karena kalau pergi ke kedutaan udah ditebak sama musuh, Mike ini berencana buat pergi ke rumah keamanan MI6. Tapi pas sudah sampai di kereta bawah, Mike ini ngedenger kalau ada musuh yang ngedeket. Yang karena itulah dia pun bergegas buat ngelawan musuh itu. Sedangkan presiden nunggunya di dalam kereta. Pas semuanya udah rata, radio musuh pun bunyi, yang mana itu ternyata si Kamran yang ngasih tahu kalau dia ini bakal ngabisin si presiden secara perlahan dan dia bakal siarin ke seluruh dunia. Mike yang orang yang suka memancing emosi, dia pun langsung ngasih salam perpisahan buat si Kamran. Kemudian di Gedung Putih, drone mereka ini nangkep si Mike yang ngasih sebuah kode kalau dia bakal pergi ke tempat MI6. Dan gak lama dari itu, mereka pun kedapatan panggilan dari pihak Inggris yang ngasih tahu kalau Perdana Menteri mereka ini meninggal karena diracun. Yang karena itulah mereka ini baru sadar kalau mereka ini udah masuk ke dalam rencana si Barkawi. Dan karena polisi sekarang banyak penyusup, mereka pun mutusin buat narik semua personil polisi buat memfilter para penyusup. Di tempat si Mike, mereka berdua ini terus lari lewat lorong bawah tanah sampai ke tempat MI6. Sampailah mereka ini di tempatnya dan langsung ketemu sama seorang wanita agen MI6 yang bernama Jacqueline, kenalan si Mike. Kemudian si Jax ini ngasih tahu si Mike pesan suara dari Gedung Putih yang isinya mereka ini ngelihat kode dari si Mike dan langsung ngirim tim Delta ke sana. Abis dapat info itu, mereka pun bisa lega nyantai sebentar ngomongin tentang cara merawat mendidik anak. Tapi gak lama dari itu, si Jax ini manggil buat ngasih lihat CCTV kalau ada pasukan yang datang. Tapi si Mark yang orangnya jeli, dia pun yakin kalau mereka bukan tim Delta melainkan musuh. Karena dalam waktu cuma 32 menit, mereka ini udah datang ditambah gak ada keringet sama sekali. Yang padahal lagi ngebawa alat yang beratnya 40 pon. Karena itulah, Mike pun langsung bersiap-siap ngelawan penyusup itu. Sedangkan si Jax, dia pun disuruh cabut keluar.
Tapi sebelum beraksi, Mike ini ngasih si presiden pistol buat jaga-jaga. Kalau ada orang yang masuk, langsung aja door, kecuali si Mike yang masuk. Dengan keadaan rumah yang gelap, sekarang pertempuran pun dimulai. Habis semua musuh rata, mereka pun langsung bergas buat cabut keluar naik mobil. Sedangkan di tempat si Jax, dia ini datang ke kantor buat ngasih tahu kalau ada penyusup di antara kita. Dan di tempat para teroris, mereka ini udah ngepung kedutaan dari segala arah. Sedangkan di tempat si Mike, Mike ini malah berencana buat ke kedutaan karena udah buntu, nggak tahu mau kemana lagi. Sedangkan di Gedung Putih, mereka ini akhirnya nemu kesalahan si Bakrawi, yaitu ada 11 perusahaan pernah dipakai si Bakrawi di London. Dan setiap perusahaan yang digunain di masa lalu, semuanya memiliki pola komunikasi, kecuali bangunan rusak non-penghuni di pusat London. Dan mencurigakannya, ada penggunaan listrik di sana. Kemudian kita balik lagi ke tempat si Mike. Pas udah deket ke tempat kedutaan, mereka pun udah ditungguin sama musuh yang udah berjaga. Tapi karena mereka pakai mobil, Mike pun langsung nyuruh buat gas terobos aja. Dan ya, tiba-tiba ada truk datang dari samping yang ngebuat presiden pun langsung diculik. Mike yang gak bisa diem aja, dia pun langsung interogasi paksa buat nanyain presiden dibawa kemana. Dan gak lama dari itu, pasukan Delta pun datang dengan komandannya yang bernama Will. Kemudian karena Mike udah tahu presiden ini dibawa kemana, dia pun langsung bergegas buat ke sana. Sedangkan di tempat si Jax, dia ini masukin kode perintah buat mulihin lagi jaringan koneksi CCTV secara sepihak. Dan di tempat si presiden, lagi dan lagi, kayak season sebelumnya, Presiden Acer ini terus apes diculik, dihajar. Sedangkan di luar, Mike sama pasukan Delta pun udah ada di sana, siap nerobos ke depan. Habis generator listrik mati, Mike ini ngasih sebuah alat tombol peledak ke si Will, yang mana karena mereka kalah jumlah pasukan, Mike ini berencana buat nyusup ke dalam sendirian. Dan sekarang, pertempuran Mike sang pas pampres hantu pun dimulai. Sedangkan di tempat si presiden, karena listrik sekarang udah nyala, Cameron ini mulai rencananya ngeeksekusi presiden secara live. Dan pas si Cameron ini mau finishing, tiba-tiba
Ya, Mike pun untungnya datang tepat waktu, yang ngebuat pergelutan pun terjadi. We're not a fucking flag. We're not. We're still fucking. Karena bom tadi, si kampran ini berhasil kabur. Dan sebelum mereka berangkat kabur, Mike ini ngambil telepon dulu yang ada di sana. Tapi karena musuh terlalu banyak, yang ngebuat Mike ini ke pojok. Mike pun langsung nyuruh si Will buat pencet tombolnya. Abis ledakan besar tadi, si Will ini langsung masuk ke dalam buat nyari si Mike sama si presiden. I fucking hate funerals. Dan ya, ternyata mereka berdua ini masih selamat, yang ngebuat semua orang pun lega dengan kabar itu. Kemudian sebelum pergi, Mike ini ngasih telepon yang tadi dia ambil di markas, yang mana telepon ini bisa jadi penghubung si Barkawi. That all they got? Kinda could be the missing link to Barkawi. Safety only home. If that's possible. Sedangkan di tempat si John, dia ini dengan gelagat mencurigakan, lagi siap-siap buat kabur ke luar negeri. Tapi kalau dari itu, si Jax dengan megang pistol pun datang, yang ternyata si John lah pengkhianatnya, yang ngebuat si Jax pun tanpa ampun langsung di tempat si Barkawi. Dia ini kedapatan telepon dari si Alan buat ngasih kata-kata terakhir sambil nyuruh si Barkawi ini lihat ke arah atas. Kemudian 2 minggu setelah serangan di London, Mike ini ternyata udah jadi bapak, anaknya udah lahir. Dan dari kejadian di London, Mike ini tersadar dan mutusin gak jadi resign, tetap jadi pengawal Presiden Acer. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seruan season 1 atau season 2? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan buat kalian yang mau kita bahas season terakhir ya, bisa komen aja, lanjut. Oke? Dan jangan lupa dong, di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton sampai full dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.